dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya dan juga selalu penuh berkah. Seperti biasa, podcast Ruang Publik akan kembali menyajikan tema-tema yang sedang hangat diperbincangkan dan kami akan membahasnya dengan narasumber yang kredibel dan juga relevan yang bisa memberikan informasi kepada Anda agar tidak ada misleading atau misinformasi. Berbicara masalah informasi pemirsa, kita hidup di era yang masalah informasi ini begitu banjir sekali, begitu mudah kita akses, mudah kita dapatkan, dan bahkan sekarang ada istilah post-truth era, di mana memang masyarakat ini dalam membuat sebuah keputusan itu tidak lagi berdasarkan data-data fakta, data-data empiris, atau mungkin data-data yang akuntabilitas yang jelas, tapi lebih kepada sisi emosionalnya untuk menggiring opini publik atau bahkan membuat kebijakan politik. Nah, seberapa serius post-truth era ini di masa-masa literasi digital khususnya di Jawa Timur? Kami akan membahas bersama dengan Bapak Fauzan Fuad dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya fraksi PKB. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Mas Oki. Kabar sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Fuad, kalau kita berbicara masalah post-truth era, bagaimana Anda mendeskripsikan hal ini dan seberapa urgennya hal ini hingga harus menjadi perhatian masyarakat bersama? Ya, post-truth era ini sebuah tema diskusi yang hari ini pasti teramat sangat menarik mengingat begitu banyaknya asupan literasi yang kita konsumsi sehari-hari yang kemudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah ada kebingungan untuk mencerna informasi objektif dan emosional, subjektif yang kemudian ini tentu kalau tidak segera disikapi dengan pemberian literasi yang seimbang, ini bukan tidak mungkin akan mengacaukan referensi keilmuan, akademik, pemahaman, wawasan dan hal-hal di sekitaran kita sehari-hari di mana perkembangan teknologi informasi hari ini orang begitu gampangnya mengakses, begitu mudahnya menerima karena disodori. Kan hari ini orang baca berita misalnya dia tidak perlu mencari atau tidak harus ngecek sumber informasi itu dikutip, dinaikkan bersumber dari mana, tetapi mau tidak mau ditulis dengan judul bombastis, menarik, hadir ke kita dengan podcasting. Yang akhirnya kita muncul ketertarikan untuk membaca, mengkonsumsi tanpa karena bertubi-tubi, tanpa kemudian mencerna lebih lanjut sebetulnya informasi yang saya dapatkan harian itu atau day to day, menit per menit itu apakah betul-betul fakta atau sekedar kepentingan algoritma misalnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi post-truth era yang kalau hal ini tidak ditangani lebih lanjut, ditangani lebih serius, tapi sejauh ini apakah pemerintah sudah menaruh perhatian yang cukup dalam terhadap fenomena post-truth era ini, menganggap hal ini sebagai hal yang serius atau belum jadi sebuah ancaman? Kalau sebuah perhatian yang maksimal saya kira sudah dilakukan karena memang di tengah segala keterbatasan resource ekonomi yang kita miliki untuk berbicara pengalokasian budget tertentu terhadap literasi masyarakat, literasi digital untuk masyarakat itu saya kira ya sudah maksimal. Tetapi apakah itu sudah berdampak signifikan dalam mengubah mindset, dalam membentuk karakter kognisi kita dalam menerima sebuah informasi, itu yang saya kira butuh waktu yang cukup panjang sebelum kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ini sudah relatif ada perubahan. Tetapi menurut saya ini kan tidak mungkin hanya serta-merta diserahkan kepada para decision maker, mereka yang punya policy itu untuk merumuskan, merancang kebijakan sebanyak apapun tanpa ada kolaborasi dari pihak-pihak yang punya kompetensi di tengah-tengah masyarakat, ya nonsen. Jadi lembaga pendidikan, kelompok-kelompok sosial,
siapapun mestinya diajak untuk saling berkolaborasi, memberikan edukasi yang tidak gampang menyerah atas serangan balik atau katakanlah dampak negatif dari post-truth era ini ketika tidak ada bariernya. Ada barier dan tidak ada barier kan pasti berbeda. Betul. Ketika kita antisipatif dengan melakukan sosialisasi sebanyak mungkin, kalau perlu lembaga-lembaga pendidikan itu ada kurikulum khusus untuk misalnya memahami apa itu hoak, kemudian bijak bersosmed, bersosial media, bullying, semua diantisipasi. Ya saya kira mungkin lambat laun meskipun eranya semakin merajalela, mungkin masyarakat kita akan lebih arif, lebih dewasa dalam menyikapi situasi hari ini. Karena kalau kita lihat tantangannya ini kan semakin kompleks ya untuk kita sikapi. Bayangkan orang hanya untuk kepentingan follower, untuk kepentingan mendapat like banyak, kemudian yang tentu ini soal cuan ya, yang pada ujungnya adalah monetisasi. Dia rela melakukan apa saja. Terlalu banyak kita lihat postingan-postingan oleh akun-akun tertentu yang sisi-sisi konten yang ditonjolkan hanya semata-mata kepentingan menangkap peluang pasar, plus minusnya, positif negatifnya dia tidak peduli. Yang penting dia monetisasi, yang penting dia nambah follower, nambah like, dia lakukan. Jadi mau di Facebook, mau di Instagram, mau di X, mau di TikTok, mau di platform-platform macam-macam itu selalu saja ada pihak-pihak atau mereka yang mengabaikan norma, mengabaikan nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat kita sebagai bangsa Timur, yang mengedepankan misalnya toleransi, kegotong royongan, nilai-nilai luhur itu menjadi pudar karena orang lebih memilih mencari atau membuat konten yang tujuannya yang penting viral, tujuannya yang penting tagar yang dia buat dicari orang, dan seterusnya itu makanya tidak perlu kaget kalau hari ini ada postingan-postingan yang sama sekali, kalau saya berbicara manfaat keilmuannya tidak ada sama sekali, tetapi dia kenapa followernya begitu banyak, kenapa dia like-nya begitu banyak, kenapa dia monetisasinya jauh lebih deras daripada mereka-mereka pengelola akun-akun konten kreator yang edukasinya edukasi positif. Betul. Ini kayak ada jomplang ya, situasi yang jomplang antara mereka yang tidak tahan untuk ikut arus membuat konten-konten yang quote-unquote kurang begitu bermutu itu, tetapi diterima oleh pasar. Kan permainan algoritmanya di situ. Nah, kalau berbicara masalah bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk membuat konten yang asal viral saja, yang ujung-ujungnya profit pribadi. Nah, apakah ini memang serta-merta karena kita berbicara masalah masing-masing pribadinya yang ingin rebahan saja dapat cuan, atau memang karena fakta di lapangan untuk mendapatkan sumber penghidupan itu cukup sulit sebetulnya, Pak? Ya pasti ada problem ekonomi ya, tetapi juga jangan diabaikan ada faktor eksistensi tertentu dari tokoh-tokoh publik atau pesohor-pesohor, influencer yang sebetulnya dia secara ekonomi sudah jelas punya pekerjaan, punya usaha, tetapi dia main di sini untuk kepentingan hobi saja sebetulnya, untuk kepentingan eksistensi saja sebetulnya, bahwa perkara kemudian dia cuan itu adalah soal bonus tambahannya. Karena ada mereka-mereka yang begitu itu. Tetapi sebetulnya kalau penyadaran edukasi akan pentingnya literasi atau pemanfaatan referensi digital itu agar lebih ke nilai-nilai yang positif, itu ya mungkin tidak akan sekarang ini kan kayak sudah begitu parahnya itu loh. Jadi tidak akan separah ini mungkin. Karena ya bayangkan ada hanya karena murni konten itu menonjolkan eksotisme
keseronokan ya. Iya, Kalau iya, eksotisme mungkin agak lain. Eksotisme sebuah wilayah mungkin promosi potensi pariwisata daerah. Tapi ada eksotisme tertentu yang mengeksploitasi gender ya. Tetapi kalau bicara pasar memang mereka yang begini-begini nih, yang model begini-begini yang paling cepat. Tapi kan orang tidak peduli karena sekali lagi ada mekanisme digital, ada mekanisme coding di dunia maya itu yang ini tidak bisa sekedar di matematika begitu saja, tetapi kita tetap menerima itu sebagai sebuah konten sehari-hari yang bayangkan, padahal kita berkeluarga, punya anak, punya istri, tumbuh di dalam lingkungan yang berbeda-beda, tetapi itu kemudian masuk menyerang benteng atau pertahanan peradaban kita yang sekarang semua usia kena, semua lapisan sosial ekonomi kena, semua jenjang-jenjang itu ada terserang oleh ini, sehingga ya kalau mau misalnya bicara bagaimana menghadapi tantangan era post-truth ini di tengah teknologi yang semakin luar biasa ini, ya yang penting menurut saya ya kolaborasi dilakukan dengan semua stakeholder, kemudian jangan gampang menyerah terhadap sebuah kenyataan yang kan dakwah digital ini, anggap dakwah ya, yang nilainya nilai-nilai positif itu ya resikonya kita mungkin tidak secuan seperti mereka-mereka yang memanfaatkan konten-konten yang quote-unquote negatif itu. Jadi ada mereka-mereka yang coba misalnya memanfaatkan potensi live di sebuah platform di TikTok lah misalnya pengajian atau sedang mengajar di kelas, tapi coba bandingkan itu viewernya dengan mereka yang live untuk sebuah peristiwa atau live untuk sebuah yang biasanya malam-malam itulah, itu kan pasti viewernya jomplang itu, pasti viewernya jomplang. Padahal mereka kan semua tujuannya ya monetisasi. Ini satu hal dimensi dalam kehidupan sosial media kita yang hari ini menjadi tantangan kita. Ada banyak lagi yang bisa kita diskusikan soal betapa hari ini post-truth era ini kalau kita tidak tanggap, tidak antisipatif, bukan tidak mungkin ke depan referensi-referensi anak bangsa kita itu bisa jadi akan tidak bisa dikendalikan begitu. Jadi orang tanpa sanad keilmuan jelas, dia mendapatkan pemahaman keagamaan melalui sosial media, kemudian dia cenderung menghakimi kelompok lain yang tidak sama frame atau cara berpikirnya dengan dia, begitu saja. Ini kan lalu misalnya mendorong munculnya kelompok-kelompok takfiri di beberapa tempat. Ini soal ketersesatan atau disinformasi. Ya oleh mereka-mereka yang gagal membendung informasi-informasi positif yang tepat sesuai dengan kebutuhan dirinya itu. Oke, nah kalau dari kacamata Anda pribadi Pak Fuad, sejauh mana Anda melihat dampak dari post-truth era ini di lapisan sistem pendidikan, masyarakat, sudah seberapa besar dampak yang diberikan? Ya, dampak akan terus kita lihat, tentu kita berharap akan lebih maksimal lagi ke depannya dengan support yang lebih konkret di masyarakat. Jadi jangan hanya berbicara teori di atas kertas, tetapi wujudkan seperangkat kebijakan yang diambil itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya soal hari ini marak pemanfaatan sosial media untuk judi online misalnya, untuk bahkan pinjaman online. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh
beberapa penyedia pinjaman online itu nyatanya kan manis di awal tapi pahit di belakang. Jadi bukan pahit di depan, manis di belakang. Ini sesuatu yang sederhana tetapi betul-betul krusial menurut saya. Jadi orang disodori dengan iming-iming mudah mencari pinjaman. Masyarakat kita ini ya pengangguran masih sangat banyak, orang cari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tersedia masih sangat terbatas, sementara tiap tahun lulusan angkatan kerja ini bertambah. Betul. Nah, surplus angka angkatan kerja itu ketika dihadapkan kepada tantangan kebutuhan hajat hidup, ketersediaan fasilitas yang serba terbatas itu, orang juga akhirnya berpikir pintas mencari pinjaman, bukan tapi alih-alih untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokoknya, tetapi justru untuk penyaluran hal-hal yang tidak perlu. Jadi dari pinjol kemudian untuk judi online. Tidak hanya itu, kita bahkan temukan sejumlah program bantuan terutama dari pusat ya. Ada bansos yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial itu jumlahnya ratusan ribu. Data terakhir yang saya baca itu hampir 600 ribuan penerima bansos itu dia terjebak dalam aktivitas judi online. Ini kan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang miris sebetulnya, karena pada saat yang sama ketika pemerintah memberikan atensi, mencoba untuk memberikan mengurai benang atau mata rantai kemiskinan di bawah, tetapi orang justru sudah terjebak, malah terjebak kepada aktivitas sosial media yang tidak perlu, aktivitas hari-hari yang tidak perlu lah. Karena sepanjang sejarahnya, sepanjang zaman ini ada, kan tidak ada orang bisa katanya Roma Irama lah, tidak ada orang kaya karena judi kan. Iya. Itu sehingga ya yang dilakukan oleh pemerintah harusnya sekali lagi menggandeng seluruh stakeholder, semua pihak diajak duduk bersama, karena seberapapun anggaran kita sediakan, karena semua masyarakat kita ini pengguna gadget, bangun tidur, mau tidur 90% gadget ya. Ini dampaknya kemana-mana kan. Angka mental health belakangan juga terus naik, kecanduan terhadap gadget itu oleh anak-anak kita itu semakin naik, dan harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah lebih tegas saja untuk memblokir misalnya ya satu hal atau satu langkah tegas yang bisa diambil oleh pemerintah. Kalau Komisi A, kami dan teman-teman sejauh ini terus mendorong kepada satuan kerja dinas terkait, dinas Kominfo untuk lebih protektif, lebih, karena ketemu caranya, solusinya, muncul masalah baru gitu ceritanya. Sehingga ya harus sama-sama canggih, jangan sampai kalah canggih dengan mereka-mereka yang juga berlomba-lomba untuk menyediakan platform atau seperangkat aplikasi yang menunjang perilaku-perilaku sosial media yang tidak perlu itu. Nah, ini kan kalau kita berbicara masalah post-truth era, berbicara masalah ancaman ini begitu nyata, begitu terasa sekali dampaknya. Tadi Anda sudah menyebut bahwa masyarakat kita terjebak di masalah judi online, di pinjaman online. Saya yakin bahwa sebetulnya kawan-kawan Dewan atau pemerintah sudah sangat menjalin komunikasi yang erat dengan kawan-kawan kepolisian, katakan, yang memang memiliki divisi cybercrime yang bisa melakukan penyelaman di dunia maya, di dunia medsos. Apakah sesusah itu, Pak Fuad, untuk melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap mereka-mereka yang menyediakan jasa-jasa website judi online, pinjaman online yang justru malah mencelakai dan menjebak masyarakat? Sesusah itukah sehingga nggak bisa diblokir, Pak? Ya, teknologinya kan semakin canggih, peminatnya juga semakin banyak. Jadi sebetulnya selain solusi teknis untuk membatasi ruang selancar di dunia digital itu dilakukan oleh aparatur-aparatur yang punya kewenangan di situ, sebetulnya kenapa saya tadi berulang-ulang bilang stakeholder atau pihak lain perlu juga diajak kolaborasi, karena ada nilai-nilai yang juga semestinya menjadi bagian dari mereka,
tugas mereka untuk melakukan. Jadi misalnya ya katakanlah dunia pendidikan, tugas mereka mungkin bukan kewenangan teknis untuk membatasi merajalelanya aktivitas sosial media ini, tetapi mentalnya, perbaikan karakternya misalnya, moralnya. Kalau masyarakat itu misalnya pada saat yang sama pemerintah produktif menyediakan lapangan pekerjaan, mungkin juga satu sisi orang tergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas tidak perlu di sosial media juga akan terkurangi. Ini yang saya maksud dengan semua bergandengan tangan, berkolaborasi untuk agar dampak negatif dari post-truth era, teknologi yang semakin lama semakin canggih itu bisa dilakukan. Belum selesai kita misalnya 5.0, ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini selain langsung mengancam ketersediaan tenaga kasar manual di lapangan, bayangkan saya dengan prompt tertentu itu bisa ini saya coba sering kali, saya seperti seolah-olah ada di depan patung Liberty, padahal saya tidak pernah ke sana, dan itu nampak natural sekali. Ada juga misalnya dengan prompt tertentu orang ini atau foto ini tampilkan dengan visualisasi di depan Ka'bah dan seterusnya. Kalau itu mungkin masih fine-fine saja. Tetapi kalau kemudian prompt itu digunakan dengan perintah-perintah yang tidak pada tempatnya, keluar dari moral bangsa, ini kan betul-betul akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya tampilan visual yang non-video, bahkan sekarang video pun bisa. Betul. Tokoh-tokoh tertentu dia didesain seperti sedang berbicara dengan isu tertentu yang ya anggaplah kemarin itu sudah ada korbannya. Ibu Sri Mulyani itu kan korban AI kan? Betul. Jadi apa yang muncul visualisasi seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan guru itu beban negara. Itu kan produk artificial intelligence sebetulnya, kecerdasan buatan. Yang kemudian masyarakat ketika disodori itu atau tersodori itu sehari-harinya, karena mulai bangun tidur sampai mau tidur itu tadi buka HP, dia gagal membedakan bahwa apalagi ada kegiatan provokasi di luar, gagal mereka menafsiri itu sebagai teknologi, bukan sebuah kenyataan, bukan kenyataan objektifnya gitu ya. Jadi kenyataan objektifnya bukan itu, tetapi disalahgunakan kemudian memakan korban. Beruntung masih sebatas ya dalam tanda kutip saya bilang ini beruntung karena kan ya korbannya bukan yang tidak ekstrim lah, kalau orang dengan jabatan tertentu kemudian dipecat atau mengundurkan diri, itu saya kira dalam sebuah panggung politik itu sesuatu yang lumrah normal saja. Tetapi bayangkan kalau di tengah situasi seperti sekarang ya, betapa ini kemudian begitu cepatnya nular satu tempat ke tempat yang lain. Kita ingat beberapa waktu yang lalu misalnya, banyak contoh ya, beberapa waktu yang lalu misalnya setelah rame-rame akhir Agustus di negara kita ya, ada DPR pada saat momentum peringatan kemerdekaan, joget-joget, sambung gelombang aksi unjuk rasa massa yang begitu banyaknya, lalu ada pihak-pihak memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan provokasi, dan yang terjadi adalah kerusuhan terjadi di mana-mana, di Jawa Timur kantor wakil gubernur sampai terbakar dan seterusnya. Itu akibat tidak bijak. Beberapa hari terakhir misalnya tiba-tiba digambarkan di dunia maya itu di sosmed, ada seolah-olah kerja bakti atau kayak pemanfaatan tenaga kerja ala-ala zaman kolonial dulu, yang kemudian begitu mudahnya masyarakat sosial media kita digiring untuk opini-opini yang cenderung menjerumuskan, disambut lagi dengan provokasi dari influencer yang semestinya dia harus menahan diri, tetapi justru
menjadi api dalam provokasi tersebut sehingga cepatlah itu terjadi. Kan kita tahu ada apa oknum teman-teman production house yang berafiliasi dengan media televisi tertentu kan kemarin menggambarkan seolah-olah konstruksi pendidikan di pesantren itu seperti itu. Jadi ada kiai yang disalami sambil ngesot itu kemudian memberikan uang, lalu digambarkan anak-anak santri sedang ngecor itu seperti seolah-olah kerja paksa dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya kenyataan objektifnya dikalahkan oleh emosional sesaat dengan berbagai macam kepentingan yang menggiringnya, sehingga kebenaran objektif tadi itu menjadi hilang, dikalahkan oleh itu. Beruntunglah ada reaksi yang cukup cepat dari teman-teman kita di pesantren, ada gerakan-gerakan di lapangan yang melakukan antisipasi atas itu sehingga masalah ini pun cepat mereda. Tidak terbayang kalau kemudian yang terjadi itu peristiwa seperti di Nepal beberapa waktu yang lalu. Itu mengakibatkan ekonomi pasti kacau, terhenti. Pemerintahan juga kacau. Ya memang Indonesia belum separah itu ya, karena relatif masyarakat kita masih punya adat ketimuran yang dijunjung tinggi. Di Nepal itu kami juga kayak tidak percaya ada pejabat sekelas Perdana Menteri, Menteri Keuangan dihakimi dengan sedemikian rupa akibat provokasi-provokasi yang tidak perlu muncul di sosial media. Ya. Nah, ancaman ini kan begitu nyata, Pak Fuad. Kalau dari kawan-kawan Komisi A DPRD Jawa Timur, apakah memang sudah ada inisiasi untuk melahirkan regulasi peraturan daerah yang secara khusus mengatur aktivitas masyarakat di dunia online? Adakah usaha-usaha seperti itu, Pak Fuad? Sebetulnya dari memanfaatkan regulasi yang sudah ada, sepanjang dilaksanakan dengan tindak lanjut punishment yang konkret, saya kira ya masih relevan regulasi yang sudah ada itu. Kan kita tahu ada ITE dan seterusnya itu. Tetapi monggo-monggo saja Komisi A, meskipun kalau bicara undang-undang bukan tupoksi kami sebatas regulasi di daerah yang menjadi turunan dari undang-undang di atasnya. Tetapi kalau misalnya memungkinkan seperti itu dilakukan pengaturan secara lebih spesifik, lebih khusus, ya monggo-monggo saja kita akan kaji itu lebih dulu dan kita pertimbangkan untuk menjadi sebuah regulasi tersendiri. Memang bukan tidak mungkin itu dilakukan, ditambah situasi dan kondisi hari ini yang mana mengharuskan segala aspek di sosial media itu perlu kita atur lebih rinci, ya bukan tidak mungkin itu kita lakukan. Tetapi sejauh ini masih belum ada elemen masyarakat atau siapapun yang mencoba untuk menggagas itu. Tapi ini sekaligus inspirasi bisa jadi nanti akan coba untuk kita pertimbangkan, kita lakukan kajian secara khusus karena memang begitu kompleks sekarang ini, begitu kompleks. Orang kita negara beradab, kita sebagai negara timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai, tetapi arus informasi, teknologi, komunikasi informasi ini yang ruang dan waktunya kan bebas ya. Jadi yang terjadi di barat di mana mereka kurang begitu memegang nilai-nilai dan ketimuran seperti kita, modernisasi itu bisa kita atau dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia pada hari ini pada saat yang sama dengan tanpa sortir, tanpa ada batasan apapun. Nah, padahal negara-negara maju sekarang justru malah mulai berupaya untuk membatasi akses terhadap atau penggunaan terhadap platform tertentu yang menurut mereka lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau karuan misalnya platform itu menyediakan soal transaksi ekonomi barang dan jasa misalnya, kan kita ketahui juga macam-macam.
banyak positifnya lah ya. Tetapi akun-akun sosial media yang hanya untuk kepentingan monetisasi orang per orang, yang kemudian di situ mengumbar sensitivitas, mengumbar hal-hal yang bertentangan dengan norma dan adat kita sebagai orang Timur, ya mau tidak mau kita mesti tegas untuk melakukan blokir. Kan ada aplikasi misalnya di Malang beberapa waktu yang lalu rame, aplikasi hijau, tidak perlu disebut namanya ya, yang di situ terjadi praktek besar-besaran prostitusi yang saya kira aparatur yang berwenang juga sudah tahu. Tetapi kenapa ini tidak ada tindakan? Platform-platform yang menyediakan judi misalnya, judi online itu kan saya kira ya sudah tahu, tetapi kenapa tidak diambil tindakan tegas? Ini kan ibarat satu ditutup muncul lagi, atau muncul lagi, atau ditutup muncul lagi. Dan memang solusinya tidak bisa hanya solusi preventif, solusinya juga harus solusi edukasi yang lebih meluas ke semua komponen masyarakat kita, termasuk unit terkecil dalam realitas sosial kita, keluarga katakanlah. Peran orang tua lah minimal kepada anak-anaknya untuk mengajarkan dan memberi pembinaan yang memadai kepada mereka agar lebih bisa dikendalikan. Ya. Kalau dari Anda lihat Pak Fuad, sudah seberapa besar tingkat melek digital, literasi digital anak-anak muda di Jawa Timur saja khususnya untuk bisa membendung arus informasi yang tidak bisa dibatasi, perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung juga. Sudah seberapa tinggi tingkat literasi digital ini untuk kawan-kawan di Jawa Timur? Ya, kalau mengukur secara saintifik tentu butuh riset secara khusus di situ. Tetapi ambil mudahnya saja begini, milenial itu relatif penguasaannya terhadap teknologi sosial media, IT relatif baik lah ya, sangat baik lah. Generasi di atasnya mungkin agak turun, agak berkurang. Di atasnya lagi agak turun, agak berkurang lagi. Ukuran lebih sederhananya lagi, saya punya anak umur 16 tahun, pemahaman teknis anak saya dan saya terhadap sosial media ini jauh lebih bagus anak saya daripada saya. Saya menggunakan gadget ini, skill atau keterampilan yang saya miliki sangat-sangat terbatas. Saya hanya pegang teknologi yang seolah-olah saya bisa, saya hanya karena tidak ingin ketinggalan, padahal penggunaannya tidak sampai ke sana, hanya sekedar gaya-gayaan misalnya. Tetapi anak-anak muda kita itu pengetahuan teknisnya atas pemanfaatan teknologi yang ada itu mereka jauh lebih dasar ketimbang kita. Nah, lalu ruang di mana yang bisa kita ambil? Kita sebagai generasi di atas mereka, sebagai orang tua mereka lah. Maka kan penanaman nilai-nilai itu, edukasi moral dan karakternya itu jauh lebih penting untuk membekali mereka agar mereka punya self defense mechanism ya. Ada mekanisme pertahanan diri dari mereka. Apakah mau ditaruh di pesantren, mau didampingi pendidikannya day to day itu agar lingkungan yang dia tempati itu kondusif untuk pengembangan diri positifnya, atau ke cara yang lain-lain. Saya kira ada banyak yang bisa dilakukan. Yang terpenting adalah nilai-nilai tadi itu kan berarti. Ya. Karena ini sudah menjadi ancaman bersama, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah saja, tapi yang seperti Pak Fuad katakan bahwa partisipasi publik ini juga menjadi penting. Partisipasi publik, ya, betul. Itu juga menjadi hal penting. Lantas kawan-kawan komisi A apakah sudah memberikan dorongan kepada publik bersama bahwa ini tantangan kita bersama, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah, dihadapi. Kalau sebatas pemahaman, kita semua sudah ada satu kata kesepakatan bahwa memang harus bekerja bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan kelompok atau elemen tertentu untuk menyelesaikan ini, karena semua butuh kerjasama, butuh kolektivitas, kolaborasi dari semua pihak ini. Maka tadi saya katakan bahkan unit terkecil sosial kita di keluarga juga sudah harus dimulai kita berikan bekal pemahaman, dan saya kira kan sebetulnya masing-masing sudah punya pemahaman itu semua. Hanya kalau kita berbicara norma-norma, memang tugasnya pemerintah membuat aturan bersama-sama dengan DPR, membuat regulasi yang dimaksudkan untuk melakukan pengendalian, mengatur aktivitas
sosial media, agar di era yang dimana kebenaran itu hari ini bukan bersumber dari fakta objektifnya, tetapi karena diulang-ulangkannya muncul di depan kita, itu bisa kita tekan sedemikian rupa menjadi sebuah realitas kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan yang kita harapkan itu. Jadi orang kalau misalnya membaca berita, dia tidak buru-buru nge-share, tapi saring dulu sebelum share gitu kan itu apa sesuatu yang remeh sebetulnya, tetapi dampaknya kan luar biasa kalau itu kita lakukan. Betul. Nah, sementara yang namanya culture shock itu pasti terjadi lah, apalagi di lingkungan kita yang relatif SDM-nya SDM negara dunia ketiga, ya negara berkembang lah maksudnya, itu otomatis mau tidak mau kita harus menyadari kenyataan bahwa tidak mudah untuk membangun karakter yang lebih kuat bagi masyarakat kita agar terhadap serangan ini kan kolonialisme era baru sebetulnya yang mesti juga kita tangkal, karena era kolonialisme hari ini bukan kolonialisme dengan angkat senjata meskipun itu juga ada, tetapi kolonialisme yang kemudian menyerang langsung ke jantung pertahanan kita sebagai sebuah bangsa dengan moral tinggi. Siap. Saya penasaran dengan Pak Fuad, kalau biasanya masyarakat atau warga biasa itu seringkali ketika membuka aplikasi WhatsApp itu mendapatkan forward message yang itu sudah ribuan kali, yang kita juga nggak tahu sebetulnya apakah isi pesannya itu fakta atau hanya asumsi atau bagaimana. Kalau Pak Fuad sendiri sebagai seorang wakil rakyat juga apakah masih sering mendapatkan hal yang seperti itu dari kontak-kontak yang Anda simpan? Artinya mendapatkan kiriman-kiriman forward yang sudah beberapa ribu kali yang kita nggak tahu kebenarannya itu. Ya kan kita mendapati itu dari berbagai sumber ya. Dari begitu banyak kontak person yang kita simpan di phone book kita, mereka bisa posting status, posting apa itu reel itu loh. Itu kita mau tidak mau kan ada tergugah rasa penasaran pengen lihat. Itu ya kan bagaimana kita mencerna itu, apakah hoak atau fakta. Mulai dari konten sehari-hari sampai dengan konten-konten dengan muatan tertentu. Konten-konten dengan muatan tertentu yang cenderung membahayakan, ya mau tidak mau harus kita sikapi, meskipun itu biasanya munculnya bukan di reel atau statusnya kontak person kita, tetapi masuk ke grup-grup kita yang memang cukup banyak. Nah, tergantung ininya kan, tergantung konten apa yang sedang kita nilai atau simpulkan pada saat itu, sudah pasti itu banyak, sehingga sekali lagi share saring dan share itu mutlak untuk kita terapkan pada diri kita masing-masing, sebab dengan itu kita bisa mengurangi persebaran hoak, ya kan, bisa mengurangi persebaran informasi-informasi tidak perlu. Kadang-kadang kepala kita ini pasti ibarat memori HP kan juga ada hangnya kadang-kadang. betul untuk mencecap informasi harian, menitan yang kita tidak mungkin bisa membendung kan, sebab setiap orang punya alatnya. Siap. Nah, memang di tengah masyarakat yang hari ini kalau bisa ditanya barang apa yang nggak boleh ditinggalkan dalam kegiatan sehari-hari, pasti adalah gadgetnya. Orang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphonenya atau gadgetnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang kita dalam hal informasi ini bukan kita yang mencari, tapi justru malah informasi itu datang bertubi-tubi ke kita. Nah, kalau menanggapi bagaimana perilaku masyarakat hari ini, Pak Fuad, apa sebetulnya yang menjadi poin penting refleksi agar kita sebagai pribadi itu bisa membentengi diri sendiri? Kita tidak perlu berbicara masalah melindungi orang di sekitar kita, tapi kita sendiri harus menjadi benteng bagi diri kita sendiri, Pak Fuad. Ya, ini sebetulnya seperti fenomena kalau dalam teori psikologi itu bawah sadar yang dipengaruhi oleh pemicu stimulan dari luar, yang kemudian ada reaksi-reaksi tertentu yang setiap orang punya bentuk berbeda-beda reaksinya. Ada yang
dapat informasi langsung dilempar, di Ya, forward, ada yang langsung dihapus, ada yang macam-macam lah kan Betul, cara betul. orang merespon itu. Nah, eh, saya kira memulai dari diri sendiri, sensor itu bisa kita terapkan dengan sambil lalu kita menularkan kepada lingkungan terdekat kita masing-masing, minimal dengan membuat konten-konten mendidik, konten edukasi yang kan kita juga bisa mewarnai, memberi kontribusi di situ kan. Ya, Misalnya ya kita tekun saja, istiqomah saja dengan konsisten dengan mengangkat konten-konten yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pendidikan, dibandingkan hanya untuk mengejar keberpihakan algoritma itu lalu kita ikut-ikutan latah membuat konten-konten yang justru berpotensi merusak moral anak bangsa, sekaligus juga kalau umpama ditelusuri lebih jauh lagi juga punya potensi besar melanggar ketentuan perundang-undangan kita yang sedang berlaku. Karena ada banyak juga kan korbannya, mereka yang akibat tidak bijak bersosial media, dia harus menerima resiko menelan pil pahit berhadapan dengan hukum karena memang yang seperti itu dilanggar, katakanlah ujaran hate speech ya, ujaran kebencian misalnya. Beberapa waktu yang lalu menelan begitu banyak korban. Hari ini kan terlampau cukup banyak isu yang kalau tidak kita lokalisir persebaran informasi itu lalu seperti efek bola salju membesar, kemudian karena masyarakat kita ini heterogen, ada yang dia abai karena kesibukan kerjanya, ada yang dia tahu bahwa itu tidak perlu dan tidak perlu direspon, ada yang kemudian karena gabutnya dia ikut-ikutan mengirim konten yang tidak perlu tadi itu untuk sesuatu yang ya sebetulnya hanya gimmick-gimmick yang kalau kita tahu pasti akan lama-lama enak juga. Peristiwa di Malang beberapa waktu yang lalu, seorang tokoh pendidikan malahan berseteru dengan tetangganya, ikuti ya. Ikuti kan yang ramai. Betul. Saya awal-awal menaruh kepedulian yang cukup terhadap itu karena saya berkepentingan untuk melakukan pembelaan dalam konteks ini ada orang tua, kemudian kenapa harus maki-maki dan lalu kemudian disiarkan secara live di kanal sosial medianya. Seperti ada adab ketimuran yang sama sekali dilanggar di situ, sehingga kita ini kan kalau kepada orang tua, betapapun orang tua itu salah ya. Saya punya prinsip, mari kita kalau harus ingatkan dengan cara baik-baik. Tapi yang terjadi itu ada kata-kata makian, sarkasme, lalu di live kan. Live itu tujuannya apa sih? Kan ya pasti diketahui banyak orang, tujuan lebih lanjutnya atau bonus tambahnya adalah viral, follower, like, monetisasi, supaya sawerannya lebih banyak gitulah kan. Itu lalu memang sukses menghadap-hadapkan netizen pada dua kutub antara yang pro Pak dosen sama yang pro pengusaha rental ini, gitu kan. Saya awal-awal agak menaruh perhatian di situ, tetapi lama kemudian ini kok ternyata menjadi semakin lebay, lalu saya ya sudah, ini udah nggak lewat saja, sudah nggak menarik begitu. Siap. Artinya memang kalau kita berbicara masalah post-truth era ini bukan masalah bisa atau tidak bisa menurut saya, tapi lebih kepada mau atau tidak mau. Sesimpel kalau memang kita tidak bisa membuat konten yang relevan, membuat konten yang bisa mendidik, at least kita bisa harusnya dan mau untuk bisa saring sebelum sharing. Jadi ketika kita mendapatkan informasi apapun itu,
coba kita pilah dulu, kita saring dulu. Kalau emang sudah sesuai dengan faktanya, mau sharing silahkan. Tapi kalau emang itu justru malah menyalahi, ya kita harus stop dari diri kita terlebih dahulu. Terima kasih Pak Fuad untuk waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di podcast Ruang Publik persembahan TV 9 Nusantara. Dan pemirsa, saya Oki Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh